Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Zamianti, salah satu dosen di Politeknik Negeri Batam. Di sini saya ditempatkan di jurusan Manajemen Bisnis, tepatnya Prodi Akuntansi. Ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, salah satunya Akuntansi Keuangan Dasar. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar ini merupakan mata kuliah wajib untuk Prodi Akuntansi, karena setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa nanti mampu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Salah satu materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran yaitu terkait dengan konsep depresiasi dan bagaimana menghitung depresiasi. Setelah mempelajari materi ini, nanti diharapkan mahasiswa mampu menentukan metode yang terbaik untuk menentukan nilai depresiasi dari aset tetap. Karena penentuan nilai depresiasi ini akan menentukan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, otomatis nanti juga akan mempengaruhi terhadap laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Untuk metode pembelajaran sesuai dengan kebijakan yang ada di Politeknik Negeri Batam, untuk mata kuliah dasar dan mata kuliah teori, mahasiswa diajarkan dengan menggunakan media online. Salah satu aplikasi yang digunakan yaitu dengan aplikasi Zoom. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar ini, saya akan mengupload terkait dengan materi pada learning. Setelah itu, pada sesi online saya akan menjelaskan materi tersebut. Setelah penjelasan, nanti saya akan membuka sesi tanya jawab apakah mahasiswa paham atau tidak terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, untuk evaluasi, saya akan memberikan latihan di setiap akhir pertemuan. Latihan itu nanti akan saya tugaskan dan dibahas di minggu depannya. Sekianlah penjelasan terkait materi Akuntansi Keuangan Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita di minggu keempat, kita melanjutkan materi minggu lalu. Hari ini kita akan bahas terkait dengan aset dan depresiasi. Materi ini saya ambil dari buku Accounting Principle yang ada di chapter 10. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan aset tetap, apa itu aset tetap, kemudian jenis-jenis aset, terus kapan aset itu bisa dikatakan sebagai aset tetap. Mungkin sebelumnya saya akan review dulu materi untuk minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu terkait dengan aset tetap? Izin menjawab, Ibu. Silakan, Fiona. Baik, jadi menurut saya aset tetap itu adalah aset berwujud yang manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, Ibu. Jadi bisa digunakan dalam jangka panjang. Oke. Menurut Fiona tadi aset tetap itu bisa digunakan lebih dari 1 tahun, seperti itu. Sony, kira-kira aset tetap itu selain dari jangka waktunya kita lihat dari apa ya? Ini Bu, mungkin dari bentuknya Bu, mungkin dari apa? Tadi kan masa manfaatnya kan lebih dari 1 tahun Bu. Nah itu Bu mungkin menurut saya Bu contohnya itu kayak rumah, kayak bangunan gitu Bu, tanah, dan dapat diinvestasikan gitu Bu. Oh, dapat diinvestasikan seperti itu. Contohnya Ya, itu Bu. seperti rumah, tanah, gitu ya. Evi, kira-kira aset tetap itu apa? Izin Bu, kalau untuk aset tetap itu adalah aset yang berwujud dan dilaksanakan sekitar 1 periode, Bu. Oh, digunakan gitu ya. Aset berwujud yang digunakan untuk 1 periode. Oke. Dari 3
teman-teman yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan aset tetap, ya, aset tetap itu merupakan suatu atau sebuah peralatan atau sebuah aset perusahaan yang digunakan lebih dari 1 tahun. Dan biasanya dia digunakan untuk proses operasional normal perusahaan atau proses operasional perusahaan seperti itu. Yang disebut dengan aset tetap. Baik, kita akan melanjutkan materi hari ini terkait dengan lanjutan dari apa itu aset tetap. Kita akan melihat bagaimana konsep dari depresiasi, kenapa aset tetap itu harus didepresiasikan atau disusutkan seperti itu. Yang kedua, kita harus bisa menghitung dari penyusutannya, metodenya itu apa, kemudian bagaimana cara menghitung penyusutannya. Sebenarnya banyak metode penyusutan, tetapi untuk minggu ini kita cuma mempelajari 2 metode, metode track length dan unit activity, atau metode garis lurus dan metode unit activity, atau berdasarkan unit penggunaan unitnya, seperti itu. Di Sony juga menyebutkan contoh dari aset tetap itu apa. Itu ada gedung, ada tanah, ada peralatan, ada mesin. Iya, itu bagian dari aset tetap. Karakteristik dari aset tetap itu apa? Dia bisa digunakan untuk proses operasional perusahaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia digunakan dalam jangka waktu lebih lama atau jangka panjang, lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Kemudian dia biasanya disusutkan. Dan yang terakhir, dia memiliki wujud fisik atau bisa dilihat. Contohnya gedung. Gedung itu tadi bisa dilihat kan ya. Kemudian tanah juga bisa dilihat. Peralatan juga bisa dilihat. Kalau aset itu tidak bisa dilihat, berarti itu namanya intangible asset. Ada juga pengklasifikasiannya nanti. Kalau minggu ini atau di pertemuan ini kita fokusnya ke aset yang berwujud seperti itu. Kemudian, kenapa aset ini harus disusutkan? Karena ketika kita memperoleh nilai perolehannya, kan nilai perolehan dari aset tetap itu lumayan banyak ya. Kalau langsung kita bebankan ke 1 periode, otomatis biaya yang ada di periode tersebut semakin tinggi seperti itu. Jadi makanya untuk mengurangi biaya-biaya atau untuk mengelompokkan biaya, atau lebih tepatnya untuk pengklasifikasian biaya ke periode-periode akuntansi atau periode-periode ekonominya. Jadi kita membagi biaya-biayanya itu. Nanti kita susutkan per periode. Tadi ada contohnya aset tetap, ada gedung, peralatan. Bagaimana cara menghitung aset tetap itu? Cara menghitung aset tetap kita harus tahu dulu berapa nilai perolehan atau harga perolehan atau biaya perolehan dari aset tetap. Untuk menentukan biaya perolehannya bagaimana? Kita harus menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tersebut. Apakah itu pajaknya, apakah itu asuransinya, ataukah instalasinya, seperti itu. Atau biaya uji coba, seperti itu. Itu yang mesti kita hitung. Jadi intinya semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset ini sampai aset tersebut siap digunakan atau siap digunakan untuk proses operasional perusahaan. Yang dimaksud dengan aset tetap. Ini nanti saya akan mencontohkan kedua jenis aset. Yang pertama gedung, yang kedua itu ada mesin seperti itu. Sekarang ke gedung. Kita akan mencoba ke contoh soal. Diasumsikan Martin Company pada tanggal 2 Januari 2021 membeli bangunan pabrik dengan harga 500 juta. Pajak atas pembelian pabrik tersebut ada 30 juta, asuransinya 5 juta, kemudian ada biaya instalasi dan uji coba sebesar 10 juta. Pabrik tersebut bisa digunakan selama 20 tahun, berarti yang 20 tahun ini adalah umur ekonomisnya, dengan nilai residu atau umur manfaatnya, nilai sisanya, nilai residu, itu diperkirakan adalah 55 juta, seperti itu. Soal ini diminta teman-teman untuk menghitung harga perolehan dari pabrik tersebut, kemudian hitung penyusutannya. Sekarang kita fokus ke penyusutan dengan menggunakan garis lurus. Yang pertama kita lakukan adalah kita hitung dulu harga perolehan.
Tadi untuk menghitung harga perolehan, caranya bagaimana ya kita hitung harga perolehan? Ada yang ingat cara menghitung harga perolehan bagaimana? Fiona bisa? Izin Ibu. Kalau dari saya pribadi, kalau ingin mencari harga perolehan itu, Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, harga perolehan itu kan ini kita hitung dari berapa banyak harga yang ini untuk mendapatkan aset tersebut. Jadi kalau ngitungnya di sini, kalau misalnya ada pajak kita tambahin, kalau misalnya ada diskon tuh dikurangin gitu, Bu. Misalnya di sini kan dia kan ada biaya pajak atas pembelian pabrik 30 juta, itu kita tambahin dengan harga yang bangunan pabriknya, terus ada asuransinya itu juga kita tambahin, terus ada biaya instalasi dan uji coba pabrik itu ditambahin gitu, Bu. Terus nanti kalau misalnya ada diskonnya kita bisa kurangin dengan diskon gitu, Iya. Bu. Ya, Oke. Terima kasih Fiona. Iya, tadi ketika kita mau menghitung harga perolehan, kita hitung dengan cara menjumlahkan semua biaya-biaya yang kita korbankan untuk memperoleh pabrik ini. Ada berapa biaya tadi? Ada biaya perolehannya, biaya kos yang kita keluarkan untuk yang nilai dari pabriknya tadi itu 500 juta. Kemudian ada pajak 30 juta, kemudian ada asuransi 5 juta, kemudian ada instalasi dan uji coba 10 juta. Habis itu kan kita hitung totalnya 545 juta. 545 juta kita kurangi, ini kurang ya, kita kurangi dengan nilai residu. Kalau kita mau ngitung penyusutan, kita kurangi dengan nilai residu. Tadi di soal ada nilai residunya sebesar 45 juta. Terus kita bagi dengan 20 tahun. Jadi nanti untuk penyusutannya per tahun itu sebesar 25 juta seperti itu. Paham nggak cara ngitung penyusutan metode garis lurus? paham Ibu. Oke. Tadi Fiona juga menjawab kalau seandainya ada diskon, iya. Jika ada diskon, berarti kita kurangi juga dengan diskon. Seandainya ada diskon ya, seperti itu. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Pastinya terkait dengan pembelian truk untuk pengiriman truk. Ada biaya yang kita keluarkan $13, kemudian ada biaya lagi yang kita keluarkan 1.000, estimasi masa manfaatnya itu ini bukan biaya, ini nilai sisa atau nilai residu itu 1.000, kemudian masa manfaatnya 5 tahun, kemudian ini kalau kita menggunakan unit activity. Kalau unit activity otomatis kan dia ada bisa digunakan berapa unit gitu. Si truk ini atau mesin atau biasanya mesin truk dia akan menggunakan unit activity. Penggunaan metode penyusutan itu tergantung dari jenis asetnya. Kalau di sini diminta 3 metode, tapi untuk kali ini kita fokus ke 2 metode dulu. Untuk days cleaning balance itu minggu depan baru kita bahas. Yang diminta hitunglah penyusutan dengan metode garis lurus. Yang kedua, hitunglah dengan unit activity. Sekarang kita mau ke garis lurus terlebih dahulu. Tadi ada harga perolehan $13.000, kemudian ada nilai residu yang bisa diperkirakan di akhir tahun, sampai masa umur manfaatnya ini 5 tahun ini habis, dia masih bisa kita nilai dengan 1.000 ini seperti itu. Itu yang dimaksud dengan nilai residu. Jadi dia masih punya nilai residu 1.000, berarti yang bisa disusutkan itu depreciable cost-nya, biaya yang bisa disusutkan ya, itu adalah 12.000. Kemudian kita bagi dengan 5 tahun, karena tadi apa? Karena mau cari nilai penyusutannya, Bu, jadi harus dibagi dengan masa manfaatnya. Iya, karena masa manfaatnya itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Jadi penyusutannya per tahun itu adalah 2.400 seperti itu. Itu kalau dia menggunakan garis lurus, straight line. Kemudian kita lihat di tabel, dia seperti ini. Diasumsikan diperoleh di tahun 2010. Penyusutannya dengan metode garis lurus. Jadi metode garis lurus ini juga bisa kita buat dengan persentase ya. Berarti 20%. 20% ini mulai dari mana? 100% dibagi 5 berarti 20% per tahun. Paham kan sampai di sini?
Jadi langsung biaya yang bisa disusutkan ya, berarti ini harga perolehan dikurang dengan residu dapat kos 12.000 dikali dengan rate-nya. Rate-nya kita peroleh dari 100 dibagi 5 berarti 20%. Penyusutan per tahunnya 2.400. Akumulasi penyusutannya per tahun 2.400. Kemudian nilai book value-nya. Book value-nya di sini 10.600. Kenapa 10.600? Depreciable cost dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutannya tadi 2.400, berarti 10.600 sampai dia umur manfaatnya 5 tahun, seperti itu. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya untuk penyusutan, beban penyusutan, depresiasi expense, di debit, kemudian akumulasi depresiasi expense. Ini untuk aset ini diperoleh di awal tahun, berarti normal ya. Bagaimana perlakuannya nanti ketika dia diperoleh di pertengahan tahun? Minggu depan kita akan bahas kalau dia diperoleh di pertengahan tahun. Dia perhitungannya juga akan berbeda. Masa manfaat yang sudah kita gunakan, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh? Kalau mau bertanya dulu silakan. Atau ada yang kurang paham? Izin bertanya, Bu. Boleh, Sony. Bu, saya masih bingung yang di book value-nya kan, Bu. Book value kan didapat dari depreciable cost dikurang akumulasi depresiasi ya, Bu kan? Iya. Nah, itu kan, Bu, 12.000 dikurang 2.400 kan seharusnya 9.600, Bu. Kok bisa 10.600 ya, Bu? Kenapa bisa 10.600 gitu ya? Oh, untuk book value ini adalah nilai perolehan tadi. Nilai perolehan kita berapa tadi? Nilai perolehan tadi berapa? Coba kita lihat lagi. Nilai perolehan kita kan 13.000 kan, cost-nya kan. Cost dikurangi dengan residu berarti 12.000. Depreciable cost-nya 12.000. Ini kan? Ya kan? Berarti Ya, Bu. untuk menghitung nilai penyusutan, nilai book value-nya ini 13.000. 13.000 diperoleh dari mana? 13.000 harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau beban penyusutan, bukan dengan depreciable cost ini. Bukan depreciable ya. Terima kasih Sony sudah mengingatkan. Jadi yang kita kurangkan itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai penyusutan per tahun. Jadi seperti itu. Paham nggak Sony? Karena kita di Bu, sini paham, Bu. ada nilai sisa kan ya. Di tahun terakhir ada nilai sisa sebesar 1.000. Ya kan? Nah, jadi dia dari harga perolehan dikurangi dengan penyusutan per tahunnya. Seperti itu. Yang lain bagaimana? Paham? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Itu untuk metode garis lurus. Sekarang kita ke unit activity. Ketika menggunakan unit activity, kita harus mengetahui dulu, kira-kira aset yang tadi kita peroleh itu bisa kita gunakan maksimalnya berapa untuk memproduksi atau untuk kegiatan berapa unit gitu, atau untuk pengangkutan kalau dia truk ya berapa kali angkut dulu baru kita gunakan, atau dia seperti mesin berarti dia maksimal dia memproduksi seberapa banyak, seperti itu. Biasanya untuk unit activity ini dia akan membebankan ke mesin seperti itu, ke truk seperti itu. Enggak semua aset tetap bisa berdasarkan unit activity. Untuk pembebanan, metode pembebanan itu berdasarkan dari jenis aset tersebut seperti itu. Kemudian kita lihat dia tadi punya depreciable cost, berarti harga perolehan dikurangi dengan nilai residu ya, dapat depreciable cost 12.000 dibagi dengan total unit yang bisa digunakan adalah 100 mil. Depresiasi per unitnya itu adalah 0,12. Kemudian di tahun pertama dia menggunakan 15 mil. Berarti 0,2 tarif, anggap aja ini sebenarnya ini tarif ya.
tarif per unit itu berapa gitu. Berarti 0,12 dikali dengan 15.000 mil. 15.000 mil karena di tahun pertama dia menggunakan 15.000 mil. Berarti di sini depresiasi per tahun itu adalah 1.800 seperti itu. Jadi ini tergantung berapa unit tahun tersebut. Semakin banyak kita gunakan di tahun pertama, otomatis penyusutannya juga semakin banyak. Dan sebaliknya, kalau di awal-awal tahun kita masih menggunakan sedikit, berarti nanti bisa kita maksimalkan di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Ini biasanya masih sering digunakan, unit activity. Ini ilustrasinya, kebetulan di sini diasumsikan udah dikasih tahu di sini berapa penggunaannya untuk jam mesinnya. Di tahun 2010 ada 15.000, di tahun 2011 ada 30.000, 2012 20.000, kemudian 2013 25.000 dan 2014 ada 10.000. Rate-nya sama ya tadi. Karena tadi kan ada rate-nya 0,12. Penyusutan per tahunnya bagaimana? Ini akan berbeda setiap tahunnya, tergantung kita gunakan dia seberapa banyak. Beda dengan garis lurus tadi ya. Kalau garis lurus, dia per tahun itu sama. Biasanya untuk garis lurus itu gedung, seperti itu yang penggunaannya normal. Misalnya seperti mesin. Semakin banyak kita gunakan, otomatis masa manfaat mesin juga semakin berkurang, seperti itu. Ini untuk tahun pertama tadi kita udah dapat akumulasi depresiasinya 1.800, berarti nilai bukunya berapa? Tinggal 11.200. Datanya 11.200 dari mana? Dari 3 perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi atau beban penyusutannya per tahun. Dapat 11.200 seperti itu. Paham? Paham, Ibu. Jurnalnya bagaimana? Untuk jurnal, setiap metode, baik itu metode garis lurus maupun unit produksi, jurnalnya sama. Depresiasi expense pada akumulasi depresiasi expense, tergantung berapa banyak penggunaannya di periode tersebut. Seperti itu. Intinya jurnalnya walaupun metodenya berbeda, jurnal-jurnal untuk penyusutan itu sama seperti itu. Ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke soal? Boleh, Fiona? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Dari Sudah saya. paham? Insya Allah, Bu, sudah. Evi paham? Sudah, Bu. Oke, yang lain siapa ya? Saya cek dulu ya. Banyak kita di sini. Tri Julian udah paham? Sudah, Bu. Dia paham nggak Paham, Bu. materinya? Oke. Ini contoh soal. Pada tanggal 1 Januari dibeli mesin dengan harga 50 juta. Biaya asuransi 2 juta, pajak 1 juta, umur ekonomis 5 tahun, dengan nilai residu 3 juta. Diperkirakan bisa memproduksi 5.000 unit. Teman-teman diminta untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, kemudian penyusutan menggunakan unit produksi, dan buatlah jurnal yang dibutuhkan. Ini soal untuk latihan di minggu depan. Silahkan teman-teman buat soal ini atau dikerjakan di learning nantinya. Boleh menggunakan Excel ataupun boleh menggunakan Word seperti itu. Tergantung teman-teman mudahnya menggunakan apa seperti itu. Ada pertanyaan nggak terkait soal? Kira-kira paham nggak dengan soal yang diberikan? Paham, Ibu. Paham? Paham, Bu. Oke. Silahkan dikerjakan ya soal ini dan tugas teman-teman di-upload di learning. Oke. Dan untuk materi minggu depan kita akan membahas terkait metode penyusutan berikutnya. Tadi ada 3 metode, ada garis lurus, kemudian ada unit produksi,
ada declining balance method, dan kemudian bagaimana jika aset tersebut kita peroleh di pertengahan tahun. Kalau tadi kan kita membahas bagaimana menghitung penyusutannya, aset ini kita perolehnya di awal tahun, di awal periode. Dan perlakuannya itu akan berbeda ketika aset ini kita perolehnya di akhir tahun, seperti itu, ataupun di pertengahan tahun. Karena terkait dengan masa manfaat yang kita gunakan aset tersebut, seperti itu. Silakan dipelajari materi ini minggu depan sebelum kita di pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jika memang tidak ada pertanyaan, saya tutup materi minggu ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya ya.